mencapai kinerja pemerintah. Terutama ketika disebutkan sebuah istilah perselingkuhan politik dan hukum. Itu jelas sekali, saya pikir penggambaran situasi yang paling terkini begitu kan. Nah, ketika masuk pada Pak SBY, dua hal saja yang cenderung bisa dikatakan spontan, termasuk ketika dia menyebutkan nama begitu kan, dan lalu juga ketika bicara secara khusus di terakhir mengenai daerah bagaimana harus ada segala macam. Tetapi misalnya memang jelas ya bahwa template 10 jauh berbeda dari pemaknaan kemerdekaan, lalu kemudian bicara yang paling utama tentu saja bicara keberhasilan reformasi gelombang pertama ya, tetapi data yang digunakan adalah data ketika pimpin begitu kan. Lalu masuk kepada bahkan selalu diungkapkan di Asia Tenggara itu selalu apa kalimat khusus mengenai korupsi yang kalau 2010 itu hanya ada satu, hanya bisa agak sedikit manfaatkan momen ini untuk menunjukkan itu ya daerah kita akan lagi ya juga dengan komentar Bang Ep. Pemirsa, kami akan segera kembali masih di live event mengomentari bagaimana pidato saja disampaikan oleh ya pemirsa. Perbincangan kami lanjut kali ini saya ke Mas Ep. Mas Ep duduk yang sama di Metro TV juga Anda katakan bahwa Anda tidak impress sebagai warga negara, Anda kecewa bagaimana Presiden menyampaikan sebuah pidato kenegaraan. Bagaimana dengan tahun ini? Tahun ini Pak SBY menunjukkan Pak SBY, ya inilah Pak SBY. Salah satu kebiasaan Pak SBY adalah sering menjawab kritik-kritik empirik dengan jawaban normatif. Apa yang disampaikan oleh Pak Irman Gusman adalah kritik empirik yang dirasakan oleh berbagai pihak di berbagai daerah di seantero negeri. Lalu kemudian Pak SBY sudah menyiapkan pidatonya sebelum mendengar Pak Irman bicara. Tetapi kalau kita sambungkan sebagai adegan, maka jawaban Pak SBY dalam pidato yang cukup panjang itu adalah jawaban-jawaban normatif atas kritik empirik. Ini menurut saya harus diakhiri karena Pak SBY ini sudah memerintah di Indonesia dari semenjak 20 Oktober tahun 2004, itu 6 tahun, 9 bulan, 27 hari, tepat hari ini. Nah rasanya sih sudah tidak saatnya lagi Pak SBY terus-menerus normatif. Ada peribahasa mengatakan bahwa berkampanye itu menulis puisi dan memerintah itu membuat prosa. Pak SBY terlalu sering membuat puisi ketimbang membuat prosa. Dan ini juga 1 tahun lalu Anda lontarkan juga ungkapan ini ya? Satu contoh misalnya begini, kita sudah tahu bahwa Pak SBY 6 tahun, 9 bulan, 27 hari. Tetapi dalam pidato hari ini dia mengatakan bahwa kita bersyukur kita sudah membuat desain besar penataan daerah. Kok setelah 6 tahun, 9 bulan, 27 hari, bersyukur sudah membuat desain besar penataan daerah. Baru desain. Harusnya Pak SBY sudah menunjukkan apa saja redesign yang dia lakukan semenjak tahun 2004. Ini kan puisi dan bukan prosa jadinya. Nah yang semacam ini menurut saya harus diperbaiki. Tetapi ada banyak hal yang saya bersepakat dengan Pak SBY. Seperti misalnya Pak SBY mengatakan jangan menganggap Indonesia adalah negara yang ditubir jurang. Saya setuju. Sebagai warga negara, saya bersama dengan Bapak Presiden di sini dalam pengertian bahwa kalau bukan saya, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membela negeri ini? Siapa yang akan mencintainya? Siapa yang akan
mengeluarkan amalnya untuk membuat negeri ini besar. Jadi pikiran bahwa negeri ini ditubir jurang bagus sebagai pemetaan medan, tetapi dipakai sebagai sikap tidak bagus. Jadi Pak SBY, saya sepakat dengan Anda soal itu. Lalu kemudian juga saya senang Pak SBY akhirnya mengatakan sesuatu di luar teks. Yaitu ketika mengomentari pidato Pak Irman Gusman. Meskipun menurut Anda masih agak normatif ya. Kalau Bang Irman bagaimana Anda melihat tadi ketika secara spontan SBY agak keluar dari naskah yang sudah dia siapkan? Ya, saya juga berpikir begini ya. Saya kira memang terlalu normatif ketika misalnya Presiden merespons tentang pemberantasan korupsi penegakan hukum ya. Di situ ketika dia merespons ucapan dari Ketua DPD tentang adanya persoalan persamaan di muka hukum, persoalan perselingkuhan hukum dan politik, tapi nampaknya jawabannya juga normatif seperti itu. Seharusnya kan kita kalau sebagai warga negara saya berpikir begini. Ini persoalan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, ini sudah persoalan sejak reformasi 98, kurang lebih 13 tahun. Presiden yang paling lama itu SBY. Di antara kita berapa presiden setelah reformasi itu paling lama SBY. Tentunya dia sebagai presiden yang memiliki fungsi-fungsi pengambilan kebijakan negara harus ada konsep-konsep yang real. Bagaimana keluar dari solusi pemberantasan korupsi dan penegakan hukum ini. Tapi nampaknya saya mendorong supaya tidak diskriminatif. Ya itu warga negara biasa juga bisa seperti itu, kira-kira seperti itu. Harusnya desain sudah dari kapan-kapan dan apa sekarang yang sudah dia mau implementasi lakukan ya? nih? Ini udah 2 periode nih. Ya, baik silakan Mas Tato, sepertinya ingin menimpali. Ya, saya melihat template kan tidak pernah jauh berbeda ya. Gaya Pak SBY ini kan orang sudah hafal walaupun tidak pernah bisa dideskripsikan. Kecuali kita hanya mengingat istilah prihatin misalnya seperti itu. Saya pikir ya, ada sebuah upaya menangkap psikologi yang salah ketika dia menganggap psikologi masyarakat ini secara konservatif. Seakan-akan kalau dalam teori komunikasi anggaplah menggunakan teori jarum suntik. Orang percaya apa saja apa yang dikatakan. Maksudnya kurang melalui greget pidato presiden kita? Karena berulang-ulang menggunakan istilah selalu perbandingan terbesar di ASEAN, pertumbuhan ekonomi yang terbaik, lalu kemudian juga bisa lepas dari krisis global, IPK yang selalu meningkat dalam arti persepsi korupsi. Hal-hal yang bisa diperdebatkan, tetapi lagi-lagi kalau itu diulang-ulang, dengan psikologi masyarakat yang sebenarnya sudah berbeda, itu tidak akan masuk. Ini tidak akan menjadi sebuah inspirasi, dan saya tidak menyalahkan ketika ada orang mengatakan kita matikan TV ketika SBY berpidato begitu. Ada gerakan seperti ini bahkan. Karena psikologi yang ada sekarang, Pak SBY harus mengerti adalah psikologi digital. Kita lihat ada sosial media, kita lihat bagaimana komunitas terbentuk dengan demikian mudah sekarang. Psikologi digital adalah psikologi yang membutuhkan sesuatu yang pasti, cepat, lintas batas, dan tidak mungkin dengan gaya-gaya yang sama dalam kemudian menggunakan pidato. Ini yang saya pikir jadi catatan. Iya, ini closing statement mungkin singkat saja Mas Said. Ya. Menurut saya satu hal yang jangan sampai disalahpahami publik adalah Mas Toto, saya, Mas Irman, dan Cyril di sini berbicara kritis terhadap pidato presiden bukan karena nyinyir atau genit. Kami ingin menunaikan kewajiban warga negara, yaitu bertugas saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan pada saat yang sama, saya yakin semua orang sepakat dengan saya bahwa Indonesia akan besar karena peranan semua orang, bukan karena Pak SBY atau salah satu dari kita. Ya. Dan dengan itulah kemudian Indonesia akan kita besarkan. Jadi bukan hanya sekedar ngomong terus kemudian genit-genit mengkritik presiden begitu, tapi kita sedang berusaha menjadi bangsa yang lebih baik dan kita memainkan peranan itu masing-masing. Baik, terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir bersama saya selama 2 jam tadi. Dan yang jelas kita ini sepertinya rindu ya akan pemimpin yang bisa menggelegarkan lagi rasa nasionalisme kita dalam pidato-pidatonya. Ya baik pemirsa, saya Cyril Tansil undur diri dulu dalam live event tadi mengenai pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan Hari HUT kemerdekaan kita yang ke-66 besok. Sampai jumpa. Maaf Bang Irman, aku udah